Assalamualaikum, it's me Lulu bersama saya di Ngaji Inspirasi. Setelah menikah banyak perubahan mindset termasuk tentang eksistensi perempuan itu sendiri. Terus kenapa kok nggak malu jadi Gojek? Oh, Iya. Apa STKP nih? STKIP ya? dari Lumajang. Apa PMI Arya Wira Raja? Jadi PMI. kenapa kok milih PMI dari beberapa Manajer mantan pacar? Mantan pacar dulu. Terkenal Sarifudin dengan STKIP kita musuh bebuyutan. Terkenal seperti itu. Pencitraan gitu. Pencitraan. Buat adik-adik yang pengen jadi ketua Kopri, sawan ke DEK. Tidak melanjutkan kaderisasimu, maka hilanglah integritasmu. Itu Hilanglah atas inisiatif Ira. atas inisiatif. Luar biasa sama Dek. Kader terbaiknya ya. Iya. Nah, titah dari senior ya menjadi ketua Kopri, dan titah itu jadi selama sampai ngawal Ira itu pencitraan ya dia. Selain pencitraan saya juga ini, Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lulu Mekaroma, tentunya di channel YouTube Lulu Mekaroma program ngaji inspirasi. Kali ini adalah kali pertama saya membuka channel lagi, nge-YouTube lagi setelah beberapa bulan istirahat ya, karena ada beberapa kegiatan dan perubahan status status sosial yang membuat saya itu mendekam tidak nge-YouTube lagi. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber atau bintang tamu ya, salah satu sahabati yang dia tuh pernah juga berjuang dan berproses di mana saya dulu berproses. Ada sahabati Eka. Eka siapa, Dek? Eka Haryati. Eka Haryati selaku Ketua Kopri Demisioner tahun 2020-2021. berarti barusan ya. Barusan. Oke, nah kita akan bincang-bincang karena ini memang masih suasana harlah-harlah Kopri. Jadi pas sekali saya langsung podcast perdana dengan beliau. Ya tujuannya yang pertama pasti mengedukasi untuk teman-teman Kopri di Lumajang pastinya, kemudian memberikan inspirasi, arah gerak, kemudian berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita langsung bincang santai saja deh ya. Minum dulu. Siap. Oke, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa saja yang pengen kita diskusikan lah, bincang santai. Dek sahabati Eka ini kenapa memilih PMI, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatannya hari sekarang ini apa Mbak Eka. Kemudian kenapa bersedia menjadi ketua Kopri. Kemudian pengalaman selama menjadi ketua Kopri apa. Kemudian penilaian terhadap tipologi teman-teman putri di Lumajang itu seperti apa. Nah, siap-siap ya jawab pertanyaannya. Siap-siap dijawab pertanyaannya. Kemudian apa yang kurang dari bahasanya itu gimana? Tentang tipologi teman-teman Kopri dari segi karakter, proses gerakannya, aktivisnya itu apa yang kurang. Kemudian perlukah Kopri, karena sampai saat ini Kopri itu sering masih ada lah dengungan nggak perlu Kopri itu, nggak perlu, cukup PMI aja gitu kan. Itu nanti dijawab. Kemudian harapan ke depan untuk teman-teman Kopri Lumajang bagaimana. Nah, jadi saya harap teman-teman yang sudah lihat atau sudah mendengarkan beberapa kisi-kisi yang akan didiskusikan oleh kita, teman-teman sudah bisa menangkap nanti kesimpulannya seperti apa. Baik, langsung saja. Apa kabar? Alhamdulillah, Tahes. Sangat-sangat Tahes. Sehat. Oh, Tahes. Oh, kebalikannya ya. Iya. Bahasa-bahasa keren. Maklum, Mbak Lulu sudah agak up to date. Oke. Bahasa-bahasa gitu. Terakhir kita kapan Dek ketemu, Dek? Terakhir kemarin, Sabtu kemarin. Ya, pasti ya. Nah, ini manten anyar guys ya. Jadi baru menikah, dapat berapa hari? Seminggu. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Masih senang ya pasti. pasti tidak. Adakah perubahan mindset ketika sudah menikah? Untuk sejauh ini karena masih seminggu tetap dengan awal. Kalau saya pribadi Dek, ya tidak berbicara 1 minggu. Setelah menikah banyak perubahan mindset termasuk tentang eksistensi perempuan itu sendiri. Itu
gitu. Sekarang kegiatannya apa, Dek? Kegiatannya dari pagi saya ngajar, kemudian siang saya nganter dagangan, yang Alhamdulillah. sore nganter orang, Nganter orang. yang Tetap, Dek, malam meskipun sudah menikah meskipun sudah menikah. dan suami mengizinkan. Mengizinkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau malamnya masih ngajar les. Ngajar apa? Les. Iya, untuk anak-anak SD, TK, SMP, Kalau nganter orang itu apa sampean? Gojek gitu dah. Gojek. Subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan untuk sahabat Eka. Karena kenapa? Intinya saya salut dengan sampean yang sekalipun zaman itu berada di dunia ya politik, Iya. senior-seniornya kan banyak di situ, tapi Eka memilih untuk ngajar, memilih untuk terlepas ke depan bagaimana ya. Iya. Tapi kan ada pilihan sebenarnya, ya ada Iya. pilihan untuk kemudian mungkin lebih kelihatan elit mungkin ya kan, itu kan ada pilihan. Cuman kenapa Eka memilih untuk menjadi gojek kantor ini? Terus guru Suka akan dunia yang traveling gitu. oh gitu, jadi Iya. dianggap traveling ya. Dianggap traveling. Apalagi kalau ngelewatin jalan tikus-tikus, suka Gitu ya, banget. Dek, ya. Jadi masih konsisten dengan Konsisten ngojek. gitu. Kenapa suami mengizinkan? Sebenarnya mengisi waktu luang saya. Sih, gitu ya. Iya, kalau nggak ada luang ya udah. Kadang kan Gitu. ada laki-laki yang atau suami yang kamu di rumah aja. Apakah seperti itu? Alhamdulillah Enggak ya? karena seminggu ini seminggu ini Tapi kan masih sebelumnya ada kesepakatan pastinya. Saya kegiatannya begini. Apakah Iya. ada hambatan dari suami? tidak membebaskan sama-sama bekerja. Iya, iya. Saya tahu. Huda, you are the best. Ya, ya persoalannya kan kadang kita juga harus fleksibel kan Dek, ya untuk ya kalau kita ya ini persoalan prinsip kan ada suami yang saya pengen kamu di rumah aja, lebih aman di rumah, lebih terhormat di rumah, itu prinsip sih kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat konteks fenomena di lapangan, kadang kita harus terjun kan, memang seperti itu. Ya saya sudah juga seperti itu. Kalau saya kan mengurusnya santri, ya orang panggilnya Henning Nyai, kan seharusnya ada di rumah. Subhanallah kan gitu. Tapi saya juga karena saya pernah menjadi mahasiswa yang juga harus peka dengan kondisi lapangan dan sosial, maka itu bukan sesuatu yang buruk kalau menurut saya, termasuk sampai. Jadi ngajar ya. Kalau ngajar Dek, itu Ngajar. panggilan, kebutuhan apa gimana? Sejauh ini saya 1 tahun mengajar memang banyak ditawari Banyak ditawari ya. pekerjaan yang di dunia politik. Oh, Menggiurkan. Lalu Lalu orang keren tua, gitu, ha? orang tua memang yang Pengen ngajar. ngajar. Subhanallah. Kamu saya beri ilmu untuk ngajar, ya udah ngajar. Kalau dunia politik itu nanti aja, gitu kata. Tapi orang tua mengizinkan nggak seandainya nanti pada akhirnya di dunia politik? Untuk saat ini masih kekeh Kekeh di ngajar. dunia pendidikan. Jadi Kan suka akan dunia baru. oh, Jadi hari ini misalkan ditawari pekerjaan yang notabene di dunia politik. Sebenarnya menggiurkan, ya kepengen banget, sangat ya kan pengen tahu seperti Pengen apa tahu, ritme iya. di dunia politik gitu. 1 tahun saya mengajar, saya belum bisa mengubah dunia pendidikan saya. Di dunia pendidikan itu banyak, ya mohon maaf ini, banyak kecurangan ataupun seperti apa. Saya belum bisa meninggalkan jejak yang bagus di suatu tempat. Makanya saya akan terus berusaha sehingga tempat yang saya kerjakan atau Di mana mengabdi lebih baik lagi gitu. Berarti sampean itu saya simpulkan di dunia pendidikan itu sampean tuh orientasikan kepada pengabdian ya. Tentu Pengabdian. kalau di dunia pendidikan kita ngajar materi tidak mungkin. Tidak mungkin Tidak sama ada sekali. ceritanya orang yang bergelut di dunia pendidikan kaya raya. Kalau ada orang yang kaya raya di dunia pendidikan berarti dia punya usaha. Iya. Tuh, jadi kalau mau ngejar materi itu usaha bro, gitu. Jualan cilok. Atau ngojek. Ah, iya. Ini jadi murid-murid saya didik untuk belajar ekonomi, belajar yang namanya wirausaha, entah itu mengojek, entah itu jualan kilot sekalipun, pasti harus dan pasti Oh, saya ajarkan. Jurusannya oke. Terus kenapa kok enggak malu jadi gojek? Enggak malu? Enggak sama sekali, justru itu dunia yang sangat asyik. Enggak malu ya? Enggak malu sama sekali. Enggak merasa itu sesuatu yang remeh Bukan. atau sesuatu yang ih kok gitu sih, kayak gitu enggak ya?
dunia yang asik bagi Asik saya. ya. Kalau sudah kena ke hobi memang Iya, dilakukan dengan sepenuh hati. sepenuh hati. Secara kan kenapa saya bertanya seperti itu? Kan teman-teman PMI itu kan rata-rata ya karena memang apa ya? Ya memang rata-rata senior-senior PMI ada di dunia politik, di dunia apa ya? Birokrasi. Kan Birokrasi. begitu. Saya melihat teman-teman PMI rata-rata orientasinya ke sana semua. Nah, ketika saya tahu DEK itu kan elit-elit kan mereka Yes. dengan bergening ya kan seperti itu. Nah, ketika saya tahu DEK itu Gojek, hah? Iya kah gitu saya. Sering nganterin makanan untuk ke senior, Iya. ketika senior pesen. Itu sesuatu yang menurut saya apa ya? Kontras dengan lingkungan yang sampean geluti ya bisa dibilang PMI. Ya bukan sesuatu yang buruk tapi kan sesuatu yang unik, distinct kalau bahasan gitu, distinct. Oke, jadi itu hobi ya kalau kegiatan kita hobi. Kalau pendidikan itu pengabdian dan tentu untuk orang tua. Orang tua. Berarti sama dengan saya deh. Saya itu sebenarnya di wirausaha, cuman umi saya menginginkan saya di pendidikan. Oke, saya di pendidikan, saya niatkan ngalap barokahnya umi. Semoga DEK juga bisa seperti itu. Artinya Amin. niatnya itu nyenengin orang tua Nyenengin gitu orang loh. tua. Nanti diganti rasa senangnya orang tua. Oke, organisasi ekstra Di kampus saya ada HMI, ada STKP deh, GMI. jangan Iya. lupa STKP nih. Kader STKIPB ya. dari Lumajang. Apa PMI Arya Wiraraja? PMI Arya Wiraraja. PMI Arya Wiraraja. Jadi ini adalah produk terbaiknya. Produk Kader terbaik. terbaik kok produk. Kader terbaik STKP ya. Karena kenapa ya? Saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah nyampe ke cabang. Bagi saya teman-teman yang sampai di cabang dan dia stay, dia aktif itu adalah kader terbaik. Iya. Betul. Dan butuh diapresiasi. Perempuan lagi. Kan iya dek, Iya. perempuan kalau udah nyampe di cabang itu wah gregelan sudah. Kalau pas komisaris wah seneng ya kan, maksudnya semangat. Kalau udah nyampe cabang dan dia bisa stay aktif, hebat kalau saya. Dan Mbak Eka ini sudah nyampe cabang, apalagi jadi ketua Kopri 2 periode kan di cabangnya. Satu periode cuman kemarin Oh, kena ikut. COVID aja. Nah maksudnya 2 periode pas dampingi sahabati Ira. Oh iya. Ya itu sudah di kepengurusan cabang. Sudah di Nah, kepengurusan itu kan cabang. maksud saya 2 periode itu Oh, di cabang. Periode kedua Jadi ketua kaderisasi, kemudian periode keduanya jadi ketua Kopri. ketua Kopri. Nah itu yang harus diapresiasi. Karena saya selama bergelut di dunia perkoprian, saya mengamati teman-teman perempuan yang ya sudah mengkaji tentang gender, apalagi Nahdlatul Nisa dan lain sebagainya. Tapi kenyataan di lapangan itu nggak bisa apa ya, masih belum betul-betul direalisasikan, belum betul-betul diimplementasikan. Benar. Bukti konkretnya ketika di cabang gregelan. Iya. Geregelan. Geregelan. Bahasa apa itu geregelan? Gregelan tuh rutu sedikit gitu. ya. Runtuh. Bukan rutu apa ya, seleksi alam sudah deh. Seleksi alam itu udah nggak stay, dia disibuk dengan mungkin menikah atau bagaimana. Tapi itu kan pilihan. Iya. Jadi kenapa kok milih PMI dari beberapa? Sebenarnya saya dulu mengejar mantan. di Mengejar PMI. mantan Iya. pacar? Mantan pacar dulu. Dan kok nyaman dengan PMI, mengajarkan saya bisa public speaking, kemudian integritas juga mulai terasah, terlatih gitu. Akhirnya Di sampai PMI. di PMI dan sampai di kepengurusan cabang, dan insya Allah next saya naik ke atas. Alhamdulillah. Aduh merinding saya ini. Saya kalau ada teman-teman Kopri yang dia tuh punya niatan untuk apa ya, melanjutkan kaderisasi PMI itu merinding. Karena makanya saya selalu memotivasi adik-adik untuk ayo nyampe ke cabang. Kalau DEK dapat support dari suami ya lanjutkan sampai ke PB. Kenapa kok harus sampai ke PB? Ketika saya itu Konsolnas Kopri selama berapa? 10 hari di sana. Itu dek yang mau pulang itu sulit saya. Karena tidak punya senior. Ada senior. Cuman untuk kita harus menyandarkan diri sepenuhnya itu masih belum ada. Akhirnya bengong. Nelpon senior yang ada di Lumajang, transfer gitu. Nah saya lihat senior yang di kabupaten yang teman-teman yang dari kabupaten yang lain itu udah apa ya,
pulangnya tuh pakai pesawat. Aduh Ci, enak gini saya. Lagi-lagi bukan salah senior yang ada di PB ya, Iya. tapi memang stok senior yang di PB kita kurang Lumajang. Iya. Kita masih mengandalkan pejabat-pejabat yang dari Lumajang yang stay di sana. Cuman sulit sekali pada masa itu. Tapi mungkin DEK nanti bisa nyampe ke PB, saya doakan, dan bisa paling tidak menorehkan sebuah sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh teman-teman adik-adik di Lumajang gitu loh. Ya entah itu akses, distribusi kader, kayak ini kan bisa saja deh. Nah, pertanyaan kedua tetap di PMI. Saya melihat DEK ini sangat-sangat mengabdi. Artinya stay istiqomah, mengkawal. Saya melihat gerakan sampean ketika sampean nemeni Deira kan. Itu apa yang membuat sampean itu seperti itu? Ngawal penuh. Saya ini Mbak, ketika semua orang mengejek ketua saya, di situ saya harus lindungi karena Gitu ya. iya, kesetiaan saya terhadap pemimpin. Gitu Mbak ya. Ira, kemudian Aduh merinding Uco, aku deh. kemudian Uca sahabat Uca, ketua umum yang dulu kontroversi, jadinya saya tetap Nah, seperti itu yang saya suka. Sekalipun beda dapur ya. Beda dapur. Apalagi terkenal Sarifudin dengan STKIP kita musuh bebuyutan. Terkenal seperti itu. Oke. Jadi Tapi tetap profesional dan objektif itu yang harus ketika ada pemilihan. Nah, ini karena musim-musimnya pasca cover tidak Iya. apa-apa. Ketika berkontestasi taruh. Selesai itu kita ambil sikap secara bijaksana. Iya. Jadi harus ditunjukkan memang deh. Ditunjukkan kalau kita itu profesional, objektif supaya orang tuh terinspirasi. Gitu. Termasuk saya sama Ira, tidak semuanya saya sama Ira tuh sejalan kan. Tapi kita selalu berusaha untuk ketika berbicara kopri satu framing sudah. Iya. Gitu. Terlepas saya suka atau tidak sama Nana. Karena bagi saya itu adalah etika berorganisasi. Jadi Ya. itu ya. Iya. Kenapa? Adakah yang menasehati DEK untuk memiliki pribadi seperti itu? Yang pasti Senior ya. Iya. Karena kepatuhan terhadap ketua itu perlu. Senior cewek apa senior cowok? Kebetulan usah cewek sebut. cowok. Nggak usah disebut, yang paling mendoktrin seperti itu tuh cowok apa cewek? Nggak usah disebut. Cewek. Cewek. Iya. Oh, wah luar biasa kalau cewek ini. Iya. Karena kenapa? Kalau cewek itu biasanya kan yang diutamakan perasaan, Iya. cenderung subjektif. Ini saya tidak mengatakan seperti itu, bukan kemudian menghinakan perempuan, tapi secara psikologi seperti itu. Perempuan tuh lebih perasa. Kalau udah nggak suka, dia akan lari. Habis lari ke teman-temannya, ikutin tidak suka mengajak gitu, nggak ya. suka. Nah itu kan subjektif ya, perilaku yang subjektif, tidak objektif. Nah, luar biasa kalau ada senior STKIP yang menanamkan penanaman seperti itu. Siapapun pemimpinnya, kita harus samik nawa atau kan begitu. Keren. Salam ya ke senior ceweknya. Nanti Siap. bisik-bisik siapa senior cewek itu. Kenapa bersedia menjadi ketua Kopri? Iya. Bersedia karena memang tuntutan dari senior. Tuntutan dari senior. Bukan dari hati? Bukan. Dulu. Gitu ya. Dulu. Ya. Oh iya, ya bisa deh. Segala pengalaman itu bisa berangkat dari tekanan. Memang ya. Bisa berangkat dari keinginan hati. Tekanan itu bisa berbuah berkah nantinya. Bagaimana nasihat senior? Senior cewek cowok? Cowok kan. Cowok. Doktrin untuk kamu 1 tahun ini ikutin Ira. Dulu waktunya. Keren ya. Ikutin Ira. Nah, Pencitraan gitu. Pencitraan kalau mau jadi ketua Kopri. Akhirnya saya laksanakan. wah keren ya seniornya itu ya, berstrategi. Berstrategi. Jadi sebelumnya di PMI semuanya berstrategi. Iya. Ya. Jadi 1 tahun itu dimanfaatkan untuk pencitraan. Pencitraan dulu. gitu ya. Habis itu Bagi tips deh, bagi tips buat adik-adik yang pengen jadi ketua Kopri. Sawan ke DEK. dari senior. Semuanya tuntutan dari senior. Iya, dari senior. Dan sampean mempercayai senior ya. Percaya. Kan pasti ada beberapa tipologi senior yang mungkin kurang disukai, cuman ambil yang positif pastinya kan ya. Iya. Pastinya senior menginstruksikan DEK seperti itu pastinya ya tujuannya baik untuk distribusi kader
supaya kadernya nanti kan kalau jadi ketua Kopri Mbak Eka kan kadernya juga akan dapat pengaruh dari itu. Apa yang dikatakan senior pada waktu itu? Kalau kamu tidak meneruskan jenjang kaderisasimu, maka integritasmu akan runtuh. Jadi kata-kata itu yang selalu tertanam, oh ya, pokoknya harus terus. Kemudian karena sudah menikah, saya bilang sama suami saya mau lanjut PKJ. Saya eleng dan ingat kata-kata integritas itu, kamu tidak melanjutkan kaderisasimu, maka hilanglah integritasmu, hilanglah minat belajarnya untuk terus berkembang gitu. Akhirnya saya mengikuti saran dan suami mengizinkan. Setelah ada persyaratannya, tidak melupakan titahnya kamu sebagai istri. Oke, jadi manut ke senior gitu ya. Iya, manut ke senior. Untuk ini ada waktunya saya manut dan ada waktunya saya ambil sikap. Menentang. Gitu ya? Iya, menentang. Bahasanya tuh menentang. Menentang senior itu. Gitu ya. Gitu ya, Dek ya. Menentang, saya kok enggak berani bilang menentang. Iya, enggak apa-apa. Memang saya lihat tipologi teman-teman kader STKP itu gitu, gimana ya? Apa ya, berani gitu. Saya mencari istilah yang sekiranya pas gitu loh. Ya, dengan beberapa gerakannya selama ini ketika saya di cabang, memang kader-kader yang tahan banting gitu. Saya nggak sebut, tapi memang rata-rata seperti itu. Itu yang perlu saya apresiasi. Dan saya melihat, sekalipun anggaplah beda dapur, kalau udah di kepengurusan dia udah profesional gitu. Itu STKP. Siap. Ya, STKP Arya Wiraraja itu STKP. Saya melihat profesional dan mau tetap mengikuti ritme. Semoga ke depan ini siapapun yang jadi, saya berharap STKP tetap dengan prinsipnya, tetap dengan apa yang selama ini saya amati. Dan saya yakin kalau itu diniati dengan pengabdian, artinya sebagai bentuk karakter aktivis yang baik, insya Allah itu ada balasannya sendiri. Terbukti sekarang senior-senior STKP banyak yang sudah di atas angin, juga atas daun ya. Iya. Ya, saya rasa kalau saya mikirnya dapat barokah, karena selama saya berinteraksi dengan beliau, dengan Mbak Rara, dengan Mbak Anis dulu, Pak Kriswanto Cikra ya, Cikra ya. Itu ya dia tetap satu ritme gitu loh. Terlepas sebelumnya itu ada gesekan satu ritme, termasuk sampean mengkawal DEK itu satu ritme. Jadi itu semoga tetap jaya lah senior STKP dan bisa memberikan kontribusi yang baik pada adik-adik. Jadi karena titah dari senior ya menjadi ketua Kopri, dan titah itu rasional dan bisa diterima oleh DEK. Maka tidak ada pilihan, tidak ada kata tidak kan Dek untuk mengabdi di jadi ketua. Jadi selama sampai ngawal IRA itu pencitraan ya Dek ya. Selain pencitraan saya juga ini Mbak, melalui ketua Kopri sebelum saya, Mbak Ira Fadila itu, saya tahu bagaimana harus ngawal perempuan yang baperan itu, kemudian seperti apa? Kemudian banyak alasannya. Oke, sebelum nyampe ke pengalamannya DEK sendiri, apa yang Samen dapatkan dari Samen ngawal DIRA selama Samen ngawal? Pengalaman apa yang paling berarti lah? Pengalaman yang paling bantu adik waktu itu sakit apa ya, kepalanya besar, saya lupa, kanker ya nggak salah. Dan itu diceritakan sampai kita kebingungan. Selain turun jalan, si anak ini masih tetap kekurangan, bagaimana caranya bisa diobati gitu, bisa ke Surabaya. Karena kita ke senior. Ira itu yang ngawal ya? Iya, waktunya masanya Mbak Ira. Dan itu Mbak atas inisiatif Ira? Atas inisiatif luar biasa sama Dek. Kader terbaiknya ya. Iya, memang waktu dulu juga karena di cabang seperti halnya yang Samen katakan tadi, bahwasanya akan runtuh dengan sendirinya. Waktu itu juga sendirian beliau. Geregelan ya. Geregelan. Hanya sendirian, mau tidak mau
waktu itu sebenarnya saya tidak dari struktural, nggak ada tidak ada struktural. struktural, tapi saya dimasukkan. Oh, dimasukkan. Gitu, dimasukkan, mau tidak mau saya harus menolong. Tapi dengan menolong itu, oh ini ya arti dari PMI itu, sesama hablumminanas itu seperti ini. Gitu. Oke, ketika dikaitkan dengan Ira mungkin iya seperti itu deh. Karena kenapa saya pribadi nggak bisa seperti deh Ira. Ngawal sampai Ngawal rumah sampai- saya nggak bisa deh. Karena ya itu sikap saya. Saya tuh orangnya cenderung ketika saya sudah misal di cabang gitu. Itu yang sakit tuh kader mana? YIS apa mana? Bukan kader, itu Oh, bukan bukan kader. kader, masyarakat Oh, yang masyarakat. kurang mampu. Oh, gitu. Kemudian Mbak Ira itu dapat informasi, akhirnya kita ke sana. Ternyata memang benar-benar kekurangan gitu. Jadi Ira mempunyai inisiatif itu ya. Wah, itu hebatnya Ira gitu loh. Ya kelebihannya di sana ya. Dan saya pribadi ini apa ya? Saya mengatakan seperti ini adalah bentuk kejujuran saya. Kejujuran saya kalau saya juga punya kekurangan. Mungkin teman-teman Kopri melihat saya itu semangat gini, tapi saya tidak bisa seperti Dek Ira yang mengawal sampai permasalahan adik-adiknya paham. Itu saya nggak bisa seperti itu karena saya selalu memposisikan ketika saya misal ada di cabang. Tapi saya alumni YIS, itu ketika udah saya memposisikan cabang, saya miliknya cabang, nggak bisa, sampean intervensi saya nggak bisa.